11. Saya Nur Fajia Saya Adelia Razis Putri, Saya Ayu Widawati. dengan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam berwirausaha. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Dadah. Hakikat dan pentingnya kepemimpinan dalam wirausaha. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam kesuksesan organisasi dan manajemen. Kepentingan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan yang baik diyakinkan mampu meningkatkan, mengharmonisasikan, dan mendorong potensi sumber daya agar dapat bersaing dengan baik. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu esensi. Kepemimpinan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu seseorang atau lebih yang berfungsi memimpin. Selanjutnya adanya orang lain yang dipimpin atau pengikut. Yang ketiga adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Selanjutnya adanya tujuan yang hendak dicapai yang dirumuskan secara sistematis, dan yang terakhir ini berlangsungnya berupa proses di dalam institusi, organisasi, atau kelompok. 3 pendekatan utama kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otoriter. Nah, di dalam kelompok pemimpin otoriter, pegawai bawahan ada yang agresif dan ada pula yang pasif. Perlakuan agresif yang ditunjukkan kepada semua sesama anggotanya, bukan kepada pemimpinnya. Suasana yang tercipta dalam saling mengkambing hitamkan dan saling menjerumuskan. Suatu kelompok yang pasif terkadang juga melahirkan pemimpin yang otoriter. Jika pemimpin tidak ada dalam kelompok ini, timbul kegaduhan dan hasil kerja pun menurun. Keadaan bahwa saling tergantungan harus diperhatikan dan bersikap asal bapak senang atau mengampu pada pemimpin dan antara sesama bawahan agresif dan saling mendominasi. Produktivitas kelompok yang dipimpin oleh pemimpinan otoriter lazimnya lebih produktif. Nah, ciri-ciri perilaku kepemimpinan otoriter itu sebagai kebijaksanaan, langkah kegiatan, pemimpinan. Selanjutnya yaitu pemimpin demokrasi, yang dimana suasana dalam kelompok ini lebih akrab dan saling menghormati. Hubungan dengan pemimpin lebih bersahabat dan berlandasan hubungan tugas kedinasan. Jika pemimpin kebetulan tidak ada, karyawan bawahan bekerja terus secara normal dan tidak dibuat-buat. Produktivitas meskipun tidak mencapai puncak, namun para karyawan bawahan menikmati kegembiraan kerja dan manfaat pengalamannya. Selanjutnya yaitu pemimpinan laissez-faire. Nah, di mana hasil kerja kelompok yang dipimpin oleh pemimpinan laissez-faire lebih memperhatikan titik para karyawan bawahannya, keadaannya, frustasi dan bekerja ogah-ogahan, main-mainan, kurang kecintaan terhadap pekerjaan, yang dimana kelompok kerja ini menunjukkan rasa kurang puas. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pemimpin. Nah, dimana di sini ada beberapa sifat pemimpin seperti watak matahari. Nah, dimana watak matahari ini mempunyai sifat panas dan penuh energi serta memberikan sarana hidup. Seorang wirausaha harus dapat berfungsi seperti matahari, yaitu dapat memberi semangat, memberikan kehidupan, dan memberikan energi kepada setiap anak buahnya. Yang B, watak bulan. Nah, di mana watak bulan ini mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan titik seseorang. Wirausaha harus dapat berfungsi seperti bulan, yaitu dapat menyenangkan dan memberikan terangan dalam kegelapan pada setiap anak buahnya. Yang C, watak bintang. Nah, di mana watak bintang ini mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di malam hari yang sunyi, serta menjadi kompas untuk pedoman bagi orang-orang yang kehilangan arah. Seseorang wirausaha harus dapat berfungsi seperti bintang, yaitu berwatak dan dapat menjadi contoh teladan dan dapat menjadi pedoman bagi anak buahnya. Selanjutnya watak angin. Angin mempunyai sifat mengisi setiap ruangan yang kosong, walaupun tempat rumit sekalipun. Seorang wirausaha harus dapat berfungsi seperti angin, yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat,
dan mau turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan anak buahnya. 5. Watak mendung. Mendung mempunyai sifat menakutkan, tetapi sesudah menjadi air dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Seorang wirausahawan harus dapat berfungsi seperti mendung, yaitu dapat berwibawa, tetapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi anak buahnya. 6. Watak api. Api mempunyai sifat tegak dan sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Seorang wirausahawan harus dapat berfungsi seperti api, yaitu dapat bertindak adil, mempunyai prinsip, tetap tegak dan tegas tanpa pandang bulu. 7. Watak samudra. Samudra mempunyai sifat luas dan rata. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat seperti samudra, yaitu memiliki pandangan yang luas dan rata, sanggup menerima persoalan, dan tidak boleh membenci terhadap seseorang. Yang kedelapan atau yang terakhir ada watak bumi. Bumi mempunyai sifat sentosa dan suci. Seorang wirausahawan harus dapat berfungsi seperti bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur, serta mau memberi anugerah kepada siapapun karyawannya yang telah berjasa ikut memajukan perusahaannya. D. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah: A. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. B. Mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. C. Menganggap bahwa bawahan adalah alat semata. D. Tidak mau menerima kritik, pemasaran, dan pendapat dari orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar. E. Selalu bergantung pada kekuasaan formal. Dan terakhir, dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. 2. Tipe kepemimpinan militeristis. Seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin dalam militer adalah tipe militeristis. Seorang pemimpin bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat berikut. A. Dalam menggerakkan bawahannya, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. B. Sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya dalam menggerakkan bawahan. C. Senang pada formalitas yang berlebihan. D. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. E. Tidak mau menerima kritik dari bawahan. F. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 3. Tipe pimpinan paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapakan. Pemimpin seperti ini menggunakan sifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan. Terkadang pendekatan yang dilakukan terlalu sentimental. Sifat-sifat umum dari tipe kepemimpinan paternalistis adalah sebagai berikut. A. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. B. Bersikap terlalu melindungi bawahan. C. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, jarang ada pelimpahan wewenang. 4. Tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan ini mempunyai daya tarik yang amat besar. Oleh karena itu, mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan pengikut menjelaskan alasan mengapa menjadi pengikut pemimpin seperti ini. Jumlah yang minim, pemimpin karismatik mempunyai pimpinan seperti ini diberkahi dengan kekuatan gaib, kekayaan, umur kesehatan, profil pendidikan, dan sebagainya. Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis. 5. Tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Ciri-ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah: A.
dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia di dunia. B. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. C. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. E. Kekuasaan dalam hubungan bisnis. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk bertindak atau memerintah, sehingga menyebabkan orang lain bertindak. Titik pengertian ini meliputi kemampuan untuk membuat keputusan, mempengaruhi orang lain, dan mengatasi pelaksanaan keputusan itu. French dan Raven dalam Umam 2012-309 mengidentifikasi 5 bentuk kekuasaan yang harus dipahami oleh seorang wirausahawan untuk menggunakan kekuasaannya dalam menjalankan bisnis, antara lain: A. Kekuasaan ganjaran atau reward power, yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas pemberian harapan, pujian, penghargaan, atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seorang pemimpin terhadap bawahannya. B. Kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu suatu kekuasaan Kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu suatu kekuasaan atas rasa takut. Seorang karyawan merasa bahwa kegagalan dalam mencapai target penjualan dapat menyebabkan dijatuhkannya suatu bentuk hukuman. C. Kekuasaan legal atau legitimate power, yaitu kekuasaan yang diperoleh secara sah karena posisi seseorang dalam kelompok atau hierarki keorganisasian. D. Kekuasaan keahlian atau expert power, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas keterampilan khusus keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin, yang dianggap oleh anak buahnya mempunyai keahlian yang relevan dan diyakini keahlian sang pemimpin melebihi keahlian anak buahnya. E. Kekuatan acuan atau reference power, yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas daya tarik seseorang. Seorang pemimpin dikagumi oleh para pengikutnya karena memiliki suatu ciri khas. Bentuk kekuasaan ini dinamakan karisma. Pemimpin yang memiliki daya karisma yang tinggi dapat meningkatkan semangat dan daya tarik pengikutnya untuk melakukan sesuatu. F. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Titik tindakan pengambilan keputusan berarti memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari beberapa alternatif yang dihadapi. Titik alternatif yang ditetapkan merupakan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif. Proses pengambilan keputusan adalah serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi 1. Langkah 1 yaitu mengidentifikasi masalah. Titik masalah adalah suatu perbedaan antara keadaan pekerja yang ada dan keadaan pekerjaan yang dikehendaki. 2. Langkah kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria keputusan adalah kriteria yang menentukan apa yang relevan dalam suatu keputusan. 3. Langkah 3, memberi robot pada kriteria. 4. Langkah 4, menyusun alternatif dan alternatif. 5. Langkah 5, menganalisis alternatif. 6. Langkah 6, memiliki suatu alternatif. 7 yaitu langkah 7, mengimplementasikan alternatif terpilih. 8 yaitu atau langkah 8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Dalam perusahaan internal, keuangan model, pemasaran, keuntungan, produksi, dan sebagainya. Non-keuangan, organisasi, kepegawaian, metode, fasilitas, sistem, pendidikan, dan sebagai penelitian.
C. Memilih pemecahan keputusan yang saling layak. Inti keputusan terkadang adalah bukan memilih yang paling ideal, melainkan yang paling baik dalam kondisi pada saat itu. Masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam memilih pemecahan yang tepat adalah kooperatif, pengeluaran, biaya modal, faktor waktu, jatuh tempo, waktu penyerahan rencana bisnis, siklus bisnis, matematika, analisis statistik, angka rata-rata, rasional deviasi, kesalahan, korelasi, ekstrapolasi. Peta diagram batang, skala logaritma, peta rasio, diagram tebaran, dan sebagainya. Melaksanakan keputusan atau pohon keputusan. Ilustrasi dari pohon keputusan adalah seorang wirausaha meninggalkan warisan sebesar 1 miliar rupiah. Seorang anaknya yang menjabat sebagai wakil direktur pabrik menghendaki mekanisme produktif. Seorang anaknya lain yang menjabat sebagai wakil direktur pemasaran menghendaki diadakannya peningkatan 4/184 luksi. Wakil direktur penjualan titik permasalahan adalah kekerasan mana yang sebaiknya diputuskan. Kedua kekerasan tersebut harus dianalisis berdasarkan perkiraan data dan di masa lampau dengan pengharapan di masa yang datang akan berulang kembali dengan faktor-faktor tersebut yang sama. G. 3 sudut pandang mengenai pengambilan keputusan. 1. Rasional, yaitu mendistribusikan pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam kendala-kendala yang telah diketahui. 2. Rasional terbatas, yaitu perilaku yang nasional dalam parameter model yang disederhanakan yang menangkap ciri-ciri hakiki suatu masalah. 3. Intuitif, yaitu suatu proses pengembalian keputusan secara tidak sadar berdasarkan pengalaman sebelumnya dan dipertimbangkan yang sudah terkumpul.